Amma ba'du. Adik-adik santri Hamalatul Quran Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji kitab Mukhtasar At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ringkasan dari kitab At-Tibyan karyanya Imam Nawawi, wafat tahun 636 Hijriah, terkait dengan adab-adabnya orang-orang yang membawa Al-Quran, baik dalam artian hafal atau membaca. Sekarang melanjutkan halaman 3 baris ketiga. Famaha bihi ibadatal ausan. Kemarin kalimatnya Allah memberikan anugerah kepada kita dengan diutusnya seorang makhluk terbaiknya untuk kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha mongko menghapus sopo kanjeng Nabi, sopo Allah nggih, bihi kelawan sebab ngutus kanjeng Nabi Muhammad, bihi sebab ngutus kanjeng Nabi Muhammad, Allah menghapus ibadatal autsani ing penyembahan berhala. Ibadatal autsani ing penyembahan berhala. Ausan niku jamak, penyembahan piro-piro berhala. Wa akramahu lan mulyaake sapa Allah ing Kanjeng Nabi, lan mulyaake sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Allah memuliakan beliau bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Sebagai satu-satunya kitab suci yang terjamin kemurniannya. Kita tahu yang wajib diimani terkait dengan kitab-kitabnya Allah itu adalah 4: Zabur, Taurat, Injil. Dan Al-Quran. Yang 3 itu kita tidak boleh membenarkan semua, dan kita juga tidak boleh menyalahkan semua, karena di dalamnya sebagian masih ada yang murni, sebagian lagi banyak yang dirubah-rubah, diganti-ganti, bahkan dimasukkan sesuatu yang bukan firman Allah, kecuali Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi kitab suci yang paling mulia karena dijamin kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, az-dzikra niku, dan kami yang menjaga memeliharanya. Sehingga Quran itu ditulis semenjak zaman Kanjeng Nabi masih hidup. Itu Quran sudah ditulis meskipun tidak dijadikan satu mushaf. Di antara sahabat-sahabat yang menjadi
sekretaris atau pencatat wahyu itu adalah yang terkenal Zaid bin Sabit. Termasuk juga 4 khulafaur rasyidin itu. Termasuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru ketika Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, pada saat Abu Bakar itulah dimulai Al-Quran dihimpun dalam satu mushaf. Tapi hanya satu disimpan oleh khalifah atas petunjuk Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar tidak ada perkembangan. Umar sudah merasa cukup Al-Quran itu didokumentasikan, disimpan. Sampai Umar wafat disimpan oleh putrinya, yaitu istri Rasul Sayyidah Hafsah. Baru pada zaman Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, naskah yang disimpan oleh Hafsah itu kemudian disalin menjadi 7. Jadi perkembangan Al-Quran itu mutawatir baik dari segi riwayat ataupun dari segi pencatatan. Bukan katanya, bukan mungkin, tapi pasti bahwa ini memang firman Allah. Niku wa akramahu bil Quran sampai sekarang. Sehingga Quran itu jangankan dihilangkan satu kata. Nggih. Harokate seje mawon konangan. Ya diantaranya dengan kehadiran sampean-sampean ini yang sering deres menghafalkan. Nggih. Sehingga ketika membaca atau mendengar Al-Quran itu tidak sama, lalu di cross check, loh iki tulisannya keliru, niku langsung cepat bisa ditarik langsung Qurannya itu oleh Departemen Agama. Karena ada kesalahan-kesalahan, misalnya ada halaman yang tertukar waktu dalam penjilitan. Seandainya pun disengaja pasti konangan. Itu wa inna lahu lahafidun. Al-Quran ini tidak sembarangan al-mu'jizati kang ngapesake, alias membawa mukjizat atau sebagai mukjizat. Mukjizatnya juga bukan main-main, tapi al-mustamirroti kang terus, tidak berhenti di satu masa. Tongkatnya Nabi Musa itu sekarang mana? Hanya terjadi sekali itu saja. Yang pertama dilempar menjadi ular, yang kedua dipukul di laut merah, lalu laut merah itu menjadi terbelah. Atau dalam versi yang lain membeku, sehingga bisa dilalui di atasnya. Nah, niku sing versi baru. Ala ta'aqubil azmani ing atase tumpo-tumpoe piro-piro zaman, seiring pergantian zaman. Ta'aqub niku tumpo-tumpo, pergantian zaman. Dari generasi zaman ada Rasulullah sampai ada sahabat, ada tabi'in, sampai generasi kita, Quran itu masih menjadi mukjizat yang tidak tertandingi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi. Tantangan-tantangan untuk orang yang masih meragukan terkait Al-Quran itu firman Allah atau tidak, sudah bikin saja. Kalau memang itu kamu anggap sebagai karya bikinan manusia atau gaenane Muhammad, atau Muhammad menyadur dari kitab-kitab kuno terdahulu, sudah bikin saja.
Fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wis celukno bolo sak karepmu. Nggih. Tantangan itu sampai sekarang belum bisa terpenuhi. Tidak ada yang mengalahkan. Padahal kalau mereka itu sanggup misalnya, itu sebenarnya sudah bisa membatalkan Al-Quran. Tapi kenyataannya tidak sanggup. Allah berani menantang itu karena mereka tetap tidak akan bisa. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian memang tidak bisa dan tidak akan bisa, fattaqun naral lati, nggih bener niku terusane napa nggih, wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas. Kalau kalian memang tidak bisa dan tidak akan bisa, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia. Jadi tantangan itu dari dulu mustamirroh ala ta'aqubil azman. Al-Quran itu mukjizatnya tidak satu sisi, dari berbagai sisi. Dari segi bahasanya, bayangkan Quran itu bahasa Arab diturunkan pada orang Arab di zaman yang orang Arab itu lagi gandrung-gandrungnya dengan sastra Arab. Kalau Quran itu turun sekarang melongo kabeh. Melongo itu bisa dua, bagi kalangan yang ahli bahasa sangat menakjubkan sampai sekarang. Tapi bagi kalangan orang awam, sebab orang Arab sendiri itu seandainya tidak ada Al-Quran, seandainya tidak ada hadis, bahasanya itu berubah. Sama seperti bahasa Jawa nih. Jawa itu dari mulai Palawa, Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, Kawi, sampai pewayangan itu, sampai nek melok ngerungokno wayang dalang-dalang niku ngerti bahasanya napa mboten. Padahal itu bahasa Jawa itu. Tapi sudah berubah dengan bahasa sekarang. Apalagi Jawa anak-anak kecil itu, nggih. Sini yo, ojo rame-rame, sini aja. Nah niku wis basa Jawa tambah wis kecampuran macam-macam. Arab itu kemurnian bahasanya dijaga oleh keberadaan Al-Quran dan hadis, karena tidak pernah berhenti untuk selalu dipelajari. Nek bahasa Arab berubah. Arabe wong Saudi karo Arabe wong Yaman, kalau tidak menggunakan bahasa Al-Quran, Arabe wong Mesir, Arabe wong Yordan, itu mereka sendiri sering bingung, ngomong apa iki? Padha Arabe niku bingung. Karena dialek bahasanya itu beda-beda. Wong Mesir niku nek menggunakan fi'il mudhari itu sering ditambahi ba. Nggih. Yasrob gitu, biasrob. Jadi yang mendengarkan, terus belum lagi pengucapan hurufnya. Itu tiap daerah bisa berbeda-beda. Nggih. Ko itu, ko huruf kof itu. Kalau di Yaman itu diwaca go, ga. Nggih. Ko itu diwaca ga, ko itu. Termasuk gha itu juga ketularan dibaca ga, gairil. Ko juga dibaca ga. As-saqaf dadi as-gaf, gaf. Nggih. Beda lagi di Mesir, ko itu dibaca a. Nduk Mesir niku ko iku malah dibaca a, wis aneh padha Arab padahal nggih. Artinya sama-sama mengatakan bahasa resminya itu bahasa Arab. Tapi yang dimaksud adalah Arab Ammiyah. Yang pelafatan huruf saja beda. Si api-api wong Jawa, hurufnya niku disiplin. Abatasa itu yo sesuai dengan makharijul huruf aslinya. Sekarang gitu. Tapi kalau orang Jawa dulu ya belum bisa. Orang Jawa dulu a dadi nga, ha dadi ka, do dadi lo,
Nggih. Murtado dadi murtolo. Nggih, akhirnya dadi kartolo iku kan. Ramadan jadi ramelan. Ramelan itu Ramadan maksudnya. Gak bisa bunyi Ramadan jadi ramelan. Ramelan. Nggih. Jawa dulu, tapi kalau sekarang lidahnya sejak kecil sudah belajar membaca Al-Quran. Di mana-mana ada TPG, sehingga dari kecil sudah lidahnya itu sudah terbiasa dengan huruf-huruf Al-Quran. Dari segi makna, dari segi membaca kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, itu belum terjadi. Termasuk jasadnya Fir'aun niku, summa nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jasadnya Fir'aun itu Al-Quran 1400 tahun yang lalu, 1500-an katakanlah, itu sudah mengatakan jasadnya itu utuh, ada, diselamatkan. Nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda kebesaran Allah bagi umat setelahnya kalian. Padahal Fir'aun itu 5000 tahun lebih sebelum Masehi, 5000 tahun sebelum Masehi lebih. Quran 1500 tahun sudah bicara, baru ditemukan itu 200-an tahun belakangan bahwa jasadnya Fir'aun itu memang masih utuh. Dan akan terus terungkap. Apalagi pengetahuan antariksa niku, tidak ada yang bertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu juga bergerak. Orang dikira bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Malah sebagian orang kuno itu matahari yang dikatakan bergerak mengelilingi bumi. Jadi matahari yang menjadi inti tata surya kita, galaksi Bima Sakti, itu juga bergerak karena galaksi itu juga bergerak mengelilingi black hole. Itu kalau kita membaca atau mempelajari ilmu-ilmu teknologi terkait antariksa itu, wah, semuanya sesuai dengan Al-Quran. Was-sama'i dzatir raja', langit yang memiliki sifat kembali. Jadi bumi itu dan langit itu, alam tarau annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Niku Big Bang. Apa kalian tidak melihat bahwa bumi langit itu dulu adalah rotkon, satu kesatuan yang utuh. Rotkon itu gandeng. Fafataknahuma, kami pisahkan. Big Bang itu kalau dalam teori antariksa itu Big Bang, ledakan besar. Sampai seluruh benda-benda langit itu memenuhi puncaknya, dan sekarang ini sudah mulai bergerak untuk kembali ke asal. Dzatir raja' was-sama'i dzatir raja'. Langit itu sudah pada puncak pemuaian, kemudian kembali lagi. Berputar semua, nggih. Putere koyok wong tawaf kabeh niku. Berlawanan jarum jam. Semua benda-benda itu semua berputarnya seperti itu. Nggih. Berputarnya seperti itu. Dari kanan ke kiri gitu. Ya, jarum jam kita saja sing aneh, dari kiri ke kanan. Kudune gawe jarum jam sing mutere iku kaya wong tawaf ngoten. Nggih, niku nek bahasa Arab, kalau tulisannya Arab itu harusnya ke sana jam. Karena semuanya itu benda antariksa, bulan mengelilingi bumi itu putarannya begini, bukan begini. Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi black hole dan seterusnya, itu putarannya seperti orang tawaf itu. Jadi di dalam bumi, bahkan yang benda terkecil yang katanya atom itu, proton, elektron itu berputarnya juga ke kiri, berlawanan arah jarum jam.
Nggih. Niku Allah. Allati yatahadda kang ngalahake sapa Allah biha kelawan Al-Qur'an, ngalahake al insa ing menungso wal janna lan jin. Bi ajma'ihim kelawan sekabehane menungso lan jin. Tantangannya itu ndak cuma kepada manusia saja, jin-jin celuken pisan. Setan nek gelem ngewangi gawe Quran kongkon bantu. Min dunillah, pokok sak liyane Allah, terserah. Nek malaikat kan gak mungkin. Karena malaikat itu layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ndak mungkin menentang Allah, ndak mungkin. Setan wis, jin niku ya mokong nggih. Nurute jin niku mokong-mokonge menungso. Jadi sampean nek tahu kenal jin sing paling nurut, iku sampean ro menungso sing paling mokong wis modele kaya jin sing paling nurut niku. Mulane aja percaya jin. Walaupun itu jin Islam, aja jin Islam, menungso Islam ae lho sing mbethik pirang-pirang. Padahal awak dhewe ro omahe ana KTP-ne, ro bapake, ro dulure niku lho sik dicurangi kita niku. Lah apa maning jin, sampeyan nek dikhianati karo jin golekine nduk endi? Polsek jin niku sebelah ndi? Nggih. Kantor pencatatan sipil jin niku sebelah pundi? Wis wong jin niku innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari arah kalian tidak melihat mereka. Kok awak dhewe percaya? Gak usah hubungan cidak-cidak bersentuhan dengan jin walaupun atas nama pengobatan. Atas nama pengobatan. Sing model kesurupan itu wis mboten usah pengobatan sing gak ada kesurupan. Pengobatan kok kesurupan. Nggih. Niku berarti direwangi jin. Walaupun atas namanya ngetokno jin, iku gak ngetokno jin, wong budale sehat kok. Nduk kono malah kejinan. Kecuali tekoe niku wis kejinan di tempat lain, dibawa ke situ terus sembuh. Budal iku sehat gak kejinan, teko merono malah kejinan, muta-muta terus sadar lagi. Nah niku berarti dijejel-jejelno jine nduk mulute niku. Jangan berteman, jangan dekat, jangan hubungan meskipun diiming-imingi utawa napa ndangan. Jangan. Niku jin niku sak api-apike jin niku sak elek-eleke menungso. Wa afhamalan ngalahake sapa Allah. Nggih. Sing dimaksud niku askata bil hujjah fil khusumah. Menengcep nih lho, ketika berargumentasi itu menengcep, kalah dalam berargumentasi. Ngalahake sopo Allah biha kelawan Al-Qur'an, ngalahake nek yatahaddawu kula maknani napa? Yatahadda bihal insa tadi saya maknai apa? Ngalahake juga. Nah, kalau yatahadda itu mengalahkan dalam arti memaksa musuh kalah. Kalau afhama ini mengalahkan dalam berargumentasi. Jadi podo-podo ngalahno sing siji niku ngalahno dengan cara mengunci musuh. Sehingga tidak bisa bergerak. Yang afhama ini mengalahkan dalam argumentasi sehingga diam, wis gak iso ngomong pisan. Jami'a ahli zaighi ing sekabehane wong kang ahli melenceng. Wattughyani lan lacut, orang-orang yang memang sesat gampangane. Yang memang dari awal itu berusaha mencari kekurangan-kekurangan, tapi mereka tetap tidak menemukan. Perasaannya itu
bener tapi kabeh wong ngarani keliru. Misalnya yang sering mereka olok-olok iku wong Islam iku justru sesat. Kita itu orang benar, orang Islam itu orang sesat. Buktinya apa? Buktinya mereka di dalam sholatnya itu selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Berarti mereka itu jalannya tidak lurus. Makanya minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Niku logika berpikirnya begitu. Nggih. Padahal itu maknanya kita itu harus waspada. Selurus-lurusnya kita itu kita punya nafsu, kita punya setan. Kita ada lupa manusia itu, ada salah, mahallul khata' wan nisyan. Maka kita selalu waspada dan selalu minta supaya diteguhkan di jalan yang lurus. Itu maknanya ihdinas siratal mustaqim. Bukan kita itu belum menemukan jalan yang benar, mboten. Justru itu pemikiran yang benar. Orang itu sekali dia sudah merasa benar, berada di jalan yang lurus, berarti dia lengah. Iso kesasar. Ngerasa bener itu awal gak bener. Ngerasa pinter itu awal kebodohan. Jadi orang memang harus selalu mawas diri. Dan itu tertuang dalam ihdinas siratal mustaqim. Wa ja'alahu lan dadekake sapa Allah ing Al-Qur'an robian ing dadi kalau diartikan rubuk seperempat, tapi yang dimaksud itu kayak Robiil Awal itu loh, menjadi musim semi. Nggih. Robian ing dadi musim semi utawa nyirami ngoten tambayana. Robian ingkang nyirami likulubi ahlil basairi marang pira-pira atine wong kang ahli basiroh, ahli melihat dengan mata hati. Kalau bahasa kita dengan hati nurani. Wal irfani lan pengetahuan. Ahlil irfan, ahli pengetahuan. Arafa nih lho. Ma'arif, ma'rifat lah itu. Irfan. Orang-orang yang selalu menggunakan hati dan ilmu pengetahuan itu ketika mereka membuka Al-Qur'an itu mereka mendapatkan banyak hal. Mulane peristiwa Gaza itu sangat menarik orang-orang Eropa untuk membaca Al-Qur'an, dan ketika mereka membaca Al-Qur'an mereka itu menemukan siraman-siraman yang tidak mereka temukan ketika mereka membaca Bible. Tidak mereka dapatkan. Mereka menyesal kenapa baru sekarang membuka Al-Qur'an, karena mereka sudah didoktrin bahwa Quran itu isinya ajaran yang salah. Mulane dadine wong Islam teroris itu karena Qur'ane itu memang mengajarkan teror. Itu Islamfobia mengajarkan seperti itu. Tapi mereka melihat keteguhan orang Gaza yang luar biasa sebagai manusia beriman itu kemudian membuka cakrawala berpikir, lalu mereka tertarik dan ternyata tidak seperti yang mereka sangka. Jadi Quran itu robi'an likulubi ahlil basairi wal irfan. Jam pinten nih? 4:30. Oh, gitu. Aman. Wala yakhlaku. Lan ora lapuk. Nek yakhluku ndadekake, nek yakhlaku niku lapuk. Ya. Wala yakhlaku lan ora lapuk, ora aila yabla, nggih. Ora hancur apa Quran. Artinya tidak musnah. Ala kasratit taraddudi ing atase akeh nek dimaknani biasa mider-mider. Putar-putar, bolak-balik. Quran itu dibawa kemana-mana, niku miter-miter nggih, atau dibaca berulang-ulang.
itu Quran tidak membosankan. La yamallu sama'uhu. Itu tidak ada seperti Al-Quran, itu tidak ada. Selain Al-Quran itu kalau menarik dibaca pertama, diulang kedua lebih menarik lagi, diulang ketiga sudah paham isinya, diulang keempat sudah mulai jenuh, sudah tahu isinya, belum dibaca sudah tahu isinya. Tapi Al-Quran itu beda. Orang-orang yang hafal Al-Quran, bahkan yang mengerti artinya sekalipun, itu setiap kali mereka membaca Al-Quran itu mereka menemukan hal-hal baru. Menemukan hal-hal baru. Kulo niku nek ngaji Quran itu di sampingnya ada catatan buku kosong itu. Itu kalau saya penuhi niku, maksudnya setiap saya menemukan saya tulis, saya itu pasti tidak pernah satu halaman selesai. Mesti mandek. Akeh nulise niku wau. Akhirnya dilema. Iki niat nulis apa niat moco? Karena setiap membaca itu belum satu baris itu terus ya Allah ngene ya. Nah, iki koyok iko iki. Do ayat yang lain iki koyok hadis iki lho. Terus timbul kejanggalan lalu mencari. Terus ditulis niku belum satu halaman niku wis gak sida maca lho. Nek ngene carane boleh gak maca Quran. Nggih. Kalau Abdullah bin Abbas itu di kitab Ihya-nya Imam Ghazali itu beliau mengatakan, aku ini setiap membaca satu ayat Al-Quran, lah sampean itu menghafalkan itu jangan berhenti hanya sekedar sudah hafal. Kalau sekedar sudah hafal apalagi tidak diamalkan, wah eman-eman. Wis tahu apal terus hilang niku eman. Tapi hafal diamalkan itu sampean baca di dalam sholat nanti punya rutinitas khatam Quran di dalam sholat, qobliyah, ba'diyah. Kalau jamaahnya, kalau fardunya katakan berjamaah, kita tidak menjadi imam, kita tidak bisa menentukan bacaan. Kalau kita jadi imam enak, kita tinggal melanjutkan bacaan qobliyah tadi. Tapi kalau tidak ya nanti kita lanjutkan di ba'diyah. Sholat duha, sholat sunnah yang lain termasuk tahajud. Diisi dengan deresan-deresan itu tadi. Supaya misalnya dalam 3 hari misalnya khatam Al-Quran di dalam sholat, atau elek-elek ini ku 1 minggu, 1 pekan itu ada khatam Quran di dalam sholat sehingga tidak hilang. Kalau sudah 2 minggu ndak khatam Quran gampang hilang hafalan itu. Apalagi 1 bulan baru khatam Quran sudah hilang. Apalagi 2 tahun ndak pernah khatam Quran wis hilang mesti. Hilang. Jadi di samping itu kalau bisa diteruskan untuk mengerti, memahami, belajar nahwu shorof. Mondok lagi ke pesantren-pesantren yang mengajarkan nahwu shorof, balaghah, ma'ani, badi', bayan, dan itu nanti akan menemukan keistimewaan Al-Quran, makna-maknanya luar biasa. Sehingga Quran itu menjadi semakin menancap di dalam hati, tidak betul-betul menjemukan. Menjemukan itu kan kita membaca tapi kita tidak tahu artinya. Suarane gak enak pisan. Suarane dienakno iku sik mending. Nggih, gak ro artine tapi suarane enak. Ya ketolong swara niku wae. Maca Quran gak ro artine, suarane gak enak, wis ngrebeki kuping. Padahal kalau tahu artinya mboten ngrebeki kuping, walaupun suaranya ndak enak, bahkan walaupun bacaannya itu ya tahu bahasa Kanjeng Nabi niku. Nggih. Gratul itu dia mendapatkan banyak dari Al-Quran yang dibaca itu. Nggih.
Mulane wa idza quri'al Qur'anu fastami'u itu tidak karena suaranya enak, tapi karena di dalamnya itu ada kandungan-kandungan yang sangat melimpah. Robi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Wa taghayyuril ahyan, lan berubahe masa. Khinun ahyanun iki lho, khina ahyan. Lan berubahe owahe taghayyur piro-piro masa. Perubahan masa Al-Qur'an itu tetap sangat menarik untuk didengarkan, untuk diresapi, untuk dikaji, untuk dipelajari. Dari segi apapun niku. Niku betul-betul mu'jizatil mustamirrah. Wa yassarahu. Nah, itu baru menemukan mukjizat itu kalau kita mulai terjun ke dalamnya. Artinya supaya sampean niku nek wis ngapalno wis kurang sak jus niku koyo wis ngerasa jange finish ngoten niku jangan nggih. Jangan. Itu baru awal untuk melanjutkan lagi mengarungi samudranya lautan yang tak bertepi. Kamaujil bahri bahasa Burda niku. Seperti gelombang samudra yang tidak pernah berhenti. Ombaknya itu selalu menerpa pantai. Pantai itu ibarat hati kita. Kena terpaan Al-Quran tiada henti datangnya bertubi-tubi makna-makna yang baru. Katanya Abdullah bin Abbas itu setiap saya membaca satu ayat saya menemukan 70 makna yang baru yang sebelumnya saya tidak mendapatkan itu. Nah, kita niki satu ayat dapat satu makna baru itu saja sudah sangat-sangat istimewa gitu. Wa yassarahu lan gampangake sapa Allah ing Al-Qur'an. Ini termasuk mukjizatnya Al-Qur'an lagi. Quran yang sedemikian banyak itu gak main-main loh, 30 juz. Niki tipis kayak ngenten iki, jenengan tipis ngenten iki. Itu jenengan hafalkan niki. Nek hadis sik luwih rada gampang nek sing pas hadis sik. Kitab karyanya ulama itu setipis apapun itu masih lebih mudah menghafalkan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Quran itu sudah kami mudahkan. Sehingga jangan melihat tebel, wih, mosok iso. Oh, ndak. Iki Allah memudahkan Al-Qur'an hatta stadharahu. Hatta stadharahu, ndak perlu dikasro kalau diwasolkan. Kasronya itu dihapus. Itu alifnya, hamzanya itu hamzah wasal. Hatta stadharahu hingga bisa menghadirkan di luar hafalan niku. Dhahrul qalbi. Istadhara itu fi dhahril qalbi, artinya itu di luar kepala. Kalau bahasa kita itu hafal di luar kepala. Hatta stadharahu hingga bisa menghafalkan ing Al-Qur'an. Dalam makna muradnya menghafalkan ing Al-Qur'an. Iso ngelahirno ing Al-Qur'an di luar kepala, bisa membaca Al-Qur'an, menghafalkannya. Sapa sigharul wildani, cilik-cilike bocah. Nggih. Nduk Kudus itu sampai hari ini 7 tahun, 10 tahun itu sudah tidak terhitung. Setiap tahun itu pasti ada anak-anak yang diwisuda hafal Quran 30 juz, mboten juz 30. Nggih, 30 juz. Sidoarjo kemarin itu anak gedangan itu 10 tahun itu. Dari Kudus. Jadi sigharul wildan itu hafal. Atau yang kalau di video-video orang Iran itu dulu, tapi saiki wis tuwa wong ya. Husain Tobatoi itu. Itu yang menarik dia itu kan karena Quran itu digunakan untuk bicara. Jadi dia tidak bicara kecuali dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak kisahnya Abdullah bin Mubarak itu. Ketika pulang haji,
ketemu perempuan kok sendirian. Terus ditanya, ibu ini dari mana? Kok di sini? Ibunya menjawab, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jawabnya gawe Quran. Oh saya, artinya oh paham. Beliau berarti sama dengan saya. Habis haji mau pulang minal masjidil haram, pulangnya ke Syam, masjidil aqsa. Di sini sudah berapa lama? Kok sepertinya sudah lama sekali. Salah satu ayyamin illa romza, 3 malam. Jadi dia itu jawabnya pakai ayat ngoten lah. Niku sampean gawe ngono iku ya. Jadi gak sekedar muni urut, tapi bisa digunakan karena ibu ini nanti itu panjang ceritanya. Itu sampai ketemu anak ini ku ngomongnya Quran tok. Terus Abdullah bin Mubarak niki, ibu sampean ket mang tak jak ngomong iku jawabnya gawe Quran kabeh. Iku ya apa ceritane? Nggih, ibu niku janji saking wedine ngomong salah, keliru daripada dosa, wis ngomong gawe ayat ae. Mosok ngomong gawe ayat iku keliru. Lah Quran keliru lah. Jadi akhirnya nek ngomong niku jawabe apa-apa niku gawe ayat. Jadi nek ngomong niku nemu ayat iki digawe ngomong iso. Tawakona terus langsung ditegur. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wis yo kakean takon. Nek ngerti tambah susah dhewe sampean. Nah niku. Wa dha'afa lan ngapesake apa Quran. Oh mboten ngapesake, melipat gandakan nggih. Biasane yo gawe alif nggih. Do'afa ngonten nek melipat gandakan itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, itu pakai alif. Nek do'afa iku nggih biasane ngapesake. Sik sampean do'afa napa tasdid? Do mana? Sighorul wildan terus mboten enten do'afal ajra fi tilawati, melipat gandakan pahala ketika membaca niku asline nggih. Asline napa mukhtasar ini? Tibian ini dhewe. Terus enten wa do'afa mboten. Terus menisore. Wa do'afal ajra fi tilawatihi wa a'dama bihi fil imtinan. Mboten enten. Berarti kita tambahan. Masih muqaddimah kan nggih? Biasanya kalau melipat gandakan itu pakai wazan fa'ala do'afa wa do'afa. Nek do'afa niku melemahkan. Nggih mangke kula golekane. Tapi niki nek dimaknani ngapesake mulane kula refleks langsung ngapesake. Begitu kan kena al ajra enggak mungkin. Niki maksudnya melipat gandakan. Harusnya wa do'afa. Wado afalan ngelipat gandakan sopo Allah al ajro ing pahala fi tilawatihi ing dalam maca Quran. Maca tok lho. Quran itu istimewa tidak hanya ketika diamalkan, kedukuran, diwaca mawon. Karena ayat pertamanya juga iqra, mboten ifham, mboten ikmal. Tapi iqra dengan standar yang paling sederhana. Maksudnya saya memotivasi sampean tadi itu supaya sampean tinggi cita-citanya, tidak hanya cita-cita menghafal saja, tapi diteruskan. Okay. Tapi sebenarnya Quran itu jangankan yang sudah hafal, tidak hafal sekedar membaca itu sudah istimewa sekali. Nah, sampai ojo melok standar iki gak usah ngapalno nek ngono. Nggih. Dadi standar itu yang paling tinggi, makanya menggapai cita-cita setinggi langit niku maksudnya yo yang orang lain ndak mungkin sampean ambil cita-cita yang tidak mungkin itu. Cara saiki sing lagi populer Gus Bahak ngoten niku lho nggih. Nah, itu yang seperti itulah yang tidak hanya hafal tapi juga mengerti, bahkan dikolaborasikan dengan fikih, usul fikih yang lain itu Quran tetap bisa mengimbangi.
Quran itu masuk ke semua lini. Nggih. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak tersentuh oleh Quran, itu tidak ada. Nggih. Quran itu masuk karena ini sumber utama kok. Nggih. Dari Allah, semuanya dari Allah. Nggih. Tapi seandainya dengan membaca saja, itu Allah sudah memberikan keistimewaan yang luar biasa dengan melipat gandakan pahala fi tilawatihi ing dalam moco Al-Quran. Nanti di belakang nanti banyak hadis-hadisnya. Setiap huruf yang dibaca itu mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Padahal satu kebaikan saja, kalau itu dari Al-Quran yang merupakan wahyunya Allah, itu tidak ada nilainya. Satu kebaikan saja, itu tidak ada bandingannya dibanding dunia seisinya. Karena ini kebaikan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Satu kebaikan saja dari Al-Quran ini. Satu kebaikan, jangan 10. Satu kebaikan saja. Karena ini kebaikan dari Al-Quran yang merupakan kalamullah. Allah itu mulianya tak tertandingi, Quran sebagai kalamnya Allah mulianya tak tertandingi. Kebaikan yang ditimbulkan dari membaca Al-Quran itu juga kebaikan yang tidak tertandingi oleh kebaikan apapun selain Al-Quran. Niku mazhab, cara pandang kita harus begitu di dalam memuliakan itu. Jangan iyalah mek 10 kok gak 100. Satu huruf dapat 100 ngono lho, atau 1000. Enggak, 10 itu kesempurnaan. Nggih, 10 itu kesempurnaan. Kan masih banyak angka 1000, 1 juta, 1 miliar, sehingga ketok 10 itu titik. 10 itu kesempurnaan. Nggih. Wa a'dhama lan ngagungake sapa Allah bihi sebab Al-Qur'an, ngagungake fil imtinani ing dalem aweh anugerah. Anugerah apa saja itu tidak ada bandingan dengan anugerah Al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu ketika mengubur jenazah perang Uhud, sahabat yang syahid dalam perang Uhud, niku Kanjeng Nabi melihatnya dari Al-Qur'an. Karena beliau memandang Al-Qur'an itu yang menjadikan orang itu istimewa. Iki diantara jenazah telu iki sing Qur'ane paling akeh sing ndi? Hafalane. Paling apik sing ndi? Oh niki Kanjeng Nabi. Nah iki dekek ngarep. Terus niki, nah iki mburine. Terus iki, iki mburi dhewe. Mboten angger ngelebokno niku akale Kanjeng Nabi, akal nubuwah. Jadi barometernya tetap gawe Quran. Mau ngubur mawon ukurane Quran. Cara awak dhewe kan wis sembarang lah. Niki sing pun dhisik sembarang ngono. Cara awak dhewe mesti ngomongnya sembarang karena dianggap sama. Padahal beda, apa-apa itu beda. Nggih, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang mengerti Quran dengan yang tidak mengerti Quran tidak sama. Nggih. Tapi kita mengatakan wis padha menungsone. Lah, nek padha menungsone ada lagi beda-bedanya itu, dan kita diajarkan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggih. Nah, niku koyok ngoten niku. Sampun. Ahmaduhu wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Monggo, nggih, Mas. Mas sinten? Muhib. Nggih. Bagaimana caranya mengajari anak jika membaca kaf, ya, ain, shad, sedangkan anak itu memiliki nafas yang pendek? Apakah boleh? Nah, iki guru Quran sampean iki sing ngerti.
Untuk tahap belajar itu pasti banyak toleransi. Nek gawe standar kan satu nafas. Ya, gawe standar kan satu nafas. Tapi untuk tahap belajar, yo satu huruf, satu tarikan nafas lagi. Kaf, ha, ya. Misalnya karena pendek, hayanya digandeng. Ain, sod, satu-satu. Karena kalau satu nafas nggak mungkin. Sing tuwa mawon kadang yo gak iso nek gak ambil nafas yang panjang dulu. Ya. Nah, agama itu kan al-amru idza daqat tasa'a. Sesuatu itu kalau sempit diluaskan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Sampeyan kalau ngaji Safinah saja itu. Pegang Quran itu harus dengan wudhu. Tapi anak kecil yang belum wudhu jangan dilarang pegang Al-Quran, biarkan saja. Loh, durung wudhu mang, nggak apa-apa. Supaya dia akrab dengan Al-Quran. Kecuali kalau mau disobek-sobek. Kalau sekedar dibawa, dipegang-pegang, nggak apa-apa, biarkan saja. Belum wudhu, harus diajari wudhu dulu. Oh enggak. Satu anak kecil itu kan belum taklif, belum ada kewajiban, sehingga dia bebas-bebas saja. Apalagi terkait yang seperti itu. Orang dewasa sekalipun sampean kalau nanti ketika pulang kemudian mengajar di kampung, jangan dipaksa orang untuk satu nafas koyo sampean. Nggih. Iso asmae kumat wong nggih. Jadi ya dipotong ndak apa-apa. Nggih. Yang seperti itu meringankan. Yang seperti itu meringankan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajroni. Loh, keliru loh nih. Ya tak niku wis keliru. Tapi dia dapat 2 pahala. Nggih. Jangan mengikuti aliran guru-guru tajwid yang super ketat. Ketatnya bagus, tapi kemudian cemoohan-cemoohannya itu yang menjadi efek samping yang tidak baik. Maca Quran keliru kabeh tambah dosa. Ha wong mah tambah gak gelem maca Quran. Sing muni tambah dosa iku lho sapa? Maca Quran keliru iku ya didandani ngardidi, aja muni dosa. Wong Kanjeng Nabi mawon orang yang membaca Al-Qur'an dan dia wayatatak ta'u. Wayatatak ta' niku nggih ngradul iku mesti salah. Itu falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Yang satu pahala membacanya dapat. Yang mana setiap huruf itu dapat 10 kebaikan, tadi dia tetap dapat. Meskipun membacanya belum beres. Yang kedua dia dapat pahala payah. Susah lho nggih. Sampeyan sing lancar enak ae maca. Sing durung lancar iso kemeringet ngenten. Gelagepen macane. Lah, kemeringet gelagepen itu ada pahalanya tersendiri. Al ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung sulitnya. Orang yang sulit itu dapat pahala lebih banyak daripada orang yang mudah. Nggih. Mulane sampean belajar ngenten iki, menemui kesulitan, jangan kecil karena justru dengan kesulitan itu banyak kemuliaan. Nek njaluk gampang malah sedikit kemuliaannya. Justru sulit, susah, payah itu malah kemuliaannya besar. Nggih. Ah niku ngonten. Ya, Mas. Nggih, sampun ada lagi? Nggih. 2 nggih, 2 saja nggih. Nggih. Mas sinten? Alfan. Koyane ganti, nggih, Mbak. Mboten, Mbak. Pancet, Mbak. Tambah 1 Mas. Oh, nggih. Dari Kula bek lali soalé sing dieling iku akeh nggih. Mas Muhib, Mas Alfan nggih. Terus masih pernah dengar sampai seseorang itu ketika sholawat Nabi nggih. tidak bisa. Nggih. Itu di rumah saya itu ketika cuma di sholawat itu Ketika namaku disebut hadis nih.
Ketika namaku disebut dia tidak bersolawat. Nggih. 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 Seorang tidak selawat. Nggih. Muhammad pun jawabnya boleh. Tidak. Nggih. Itu apa juga terlihat itu? Nggih. Nggih nek lafate nggih kurang jelas, tapi niate niku wis selawat niate niku. Sampe nek takon kula niki melok aliran mudah nggih. Kula niki melok aliran sing gampang. Lah padahal niat itu innamal a'malu bin niat. Jadi walaupun cara bahasa ale misale wong iku nggih. Tapi dia itu niat, pokok gak ngelecehno lho nggih. Kalau niatnya itu ngenyek cuma ngece dengan bahasa itu niatnya ngece ya, itu lebih buruk lagi. Tapi dia sebenarnya niat membaca sholawat cuma mbu saking cepete ya, saking lancare. Biasanya sing maca Quran sing lancar-lancar nek disemak lah tambah rada angel ya. Coba pet dirungokno tambah wangel tambah. Padahal ya tambah gak apik nek cara melok warattilil Qur'ana tartila. Tapi yo kadang seperti itu. Kalau ndak cepat itu yo ndak khatam-khatam. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam satu Al-Quran 30 juz itu nggih macae mesti cepet. Abu Hanifah itu, Imam Hanafi itu satu hari khatam 8 kali. Satu hari khatam 8 kali. Imam Syafi'i kalau Ramadan 2 kali. Saman bayangno, khatam 2 kali saja sehari. Macane kaya apa iku? Wong sing digeruduk kae lho nggih. Geruduk wong akeh iku isuk dhuwur baru khatam. Iku digeruduk wong akeh. Wong siji apa gak ndowe ngoten nggih. Ya itu pasti dibacanya cepat. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu niatnya itu, bahkan kalau ikut sabdanya Nabi itu niatul mukmin khairun min amali. Mungkin pelafatannya tidak baik, tapi niatnya itu baik. Bisa jadi niatnya itu yang menjadikan dia baik. Nggih. Niku nek sampean takon kula, nek takon guru tajwid nggih wis disalahno mesti nggih. Wes maknane apa? Ale ku apa? Iso dikira minuman ale-ale. Jadi niatnya itu yang penting. Kalau niatnya memang bersolawat, meskipun pelafatannya itu kurang jelas, insya Allah niatnya itu yang dia dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan berdasar apa yang dia niatkan. Lafadznya jelas tapi dia niatnya merendahkan. Merendahkan itu maksudnya ngerendahno sing kiyaine sing nduk-ndukur iku. Maksudnya digurak cek ndang mudun. Maksudnya ndang mari supaya gak mari-mari ngoten. Karo sholawate digietno niate supaya ndang mudun. Nah itu kan malah jelek malahan ya. Lafadznya jelas tapi niat ngusir. Nggih. Niat ngusir lah, itu niat itu penting. Niku ngoten nggih sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahim. Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.